Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Renungan jiwa, Jiwa tenang, hidup berkah, bahagia. Shallu ala nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita berjumpa di salah satu program yang sangat luar biasa, yaitu program Renungan Jiwa, yang insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang dunia kudapat, saatnya kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara konsep dalam Islam, kita bertobat setelah mendapatkan semua dunia itu salah. Kenapa saya katakan salah? Karena bahasa dalam Al-Quran kita kejar akhirat, baru Allah berikan dunia. Cuman setiap orang punya ujiannya masing-masing. Semua orang punya jalan hidupnya masing-masing. Ada yang hijrah karena masalah. Ada yang hijrah karena ujian. Ada yang hijrah karena dibenturkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga ada dan banyak orang-orang yang hijrah menjadi lebih baik lagi karena dorongan, kesadaran di dalam diri untuk belajar dan mengupgrade diri. Kenapa saya katakan tadi salah? Artinya bukan berarti secara mutlak salah. Kita menjalani kehidupan dengan takdirnya masing-masing. Yang saya maksud salah di sini karena ada penjelasan di dalam Al-Quran. Di Quran surat Al-Qasas, surat ke-28, ayatnya 77. Ada sebuah wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya bahwa Allah minta kita untuk mengejar akhirat, tapi jangan lupa dengan bagianmu di dunia. Bahkan di surat Al-Jumu'ah pun Allah menyampaikan kepada kita, kerjakan sholat Jumat sebagai fardu yang diwajibkan kepadamu wahai para laki-laki, dan setelah itu bertebaranlah di muka bumi. Kemudian di surat Al-Insyirah juga ada faiza faragta fansab. Artinya apa? Selesai dengan satu urusan, ketaatan kita kepada Allah, maka selesaikan urusan-urusanmu yang lain. Artinya ada sebuah wasiat besar dari Allah tentang nilai produktivitas kita sebagai seorang muslim, yang ketika mengejar dunia jangan lupakan akhirat. Itu secara konsep defaultnya yang Allah berikan kepada kita. Ada sebuah kisah sahabat mulia Abdurrahman bin Auf, dan ini sangat cocok dengan apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Abdurrahman bin Auf ketika sebelum menjadi seorang muslim, tajirnya melintir, kayanya luar biasa. Seorang pengusaha sukses yang kehidupannya itu luar biasa. Ketika masuk Islam, istrinya dan para pembesar kafir Quraisy itu menentang Abdurrahman bin Auf untuk membawa harta kekayaannya ke kota Madinah. Akhirnya apa yang dilakukan sama Abdurrahman bin Auf? Hanya membawa pakaian yang menempel dan melekat di tubuhnya. Harta semuanya ditinggalkan. Ditinggalkan kepada siapa? Kepada istrinya. Dan istrinya tidak mengikuti. Akhirnya apa? Abdurrahman bin Auf lebih memilih kekasihnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, dan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini jadi PR besar. Kadang banyak orang yang hijrah gak siap buat miskin. Padahal ada orang yang tajirnya melintir, nilai asetnya kalau dikonversi dengan nilai sekarang itu puluhan ribu triliun, meninggalkan semua asetnya dan hanya membawa baju yang melekat di tubuhnya hanya untuk mengejar cinta Allah dan Rasulnya. Yang istimewanya ketika dipersaudarakan dengan seorang lelaki pengusaha dari Madinah untuk menjadi saudara dan berbagi harta. Beliau mengatakan, saya punya istri lebih dari satu, pilih mana yang kau sukai, nanti aku ceraikan, selesai masa iddah kau nikahi. Aku punya harta separuhnya untukmu. Abdurrahman bin Auf, karena yakin Allah akan selalu menolongnya, menolak itu semuanya. Apa yang diminta? Tunjukkan di mana pasar. Akhirnya begitu menjadi seorang bisnismen di kota Madinah, 3 bulan di awal dia menjadi seorang pebisnis, dia menikahi seorang wanita dengan mahar sekeping emas. 6 bulan dia menjadi seorang bisnismen di kota Madinah. Apa yang terjadi? Dia punya kampak yang mata kampaknya terbuat dari emas. 1 tahunan dia menjadi seorang pebisnis di kota Madinah. Apa yang terjadi? Dia menjadi orang terkaya nomor 3 di kota Madinah. Ini jadi sebuah pelajaran. Apa pelajarannya? Fokus kita bukan pada dunia.
Dunia itu pasti akan Allah kasih. Rezeki, kehidupan pasti akan dikasih. Dan bahkan sebab-sebab rezeki itu ada di langit. Kita hanya mengupayakannya. Bahasa sederhananya, ngedownloadnya pakai ketaatan kita kepada Allah. Karena apa yang dikasih itu bukan besar atau kecilnya, berkah atau tidak ketika kita terimanya. Allah suka atau enggak ketika kita menerimanya. Itu PR besar. Kenapa? Karena ketika sebuah rezeki diberikan oleh Allah, nilainya jadi berkah. Artinya badan kita sehat. Apa bentuk keberkahan dari sehatnya kita? Senang ibadah, senang duduk di majelis ilmu, senang bertaubat, senang memperbaiki diri, senang bersilaturahmi dalam kebaikan dan lain sebagainya. Tapi kalau usia kita nggak berkah, kesehatan kita nggak berkah, maka kecenderungan kita pada kemaksiatan. Ada sebuah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Hasyr. Surat ke-59 ayat 18. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata Allah, hey Rido Febri, yang katanya kamu ngaku beriman kepada Allah, yang selama ini kamu mengaku sebagai seorang muslim, yang kamu sholat, yang kamu sujud, yang kamu puasa, ngaji Quran dan lain sebagainya. Kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dan persiapkan bekal sebelum kematianmu datang. Kenapa kata kematian yang saya pilih redaksinya? Karena kata ghad di sini ulama sepakat maknanya adalah kiamat. Kiamat ada dua macam. Satu, kiamat kubro, hancurnya alam semesta. Yang kedua, kiamat sugro, itulah kematian kita. Artinya wasiat dari Allah, kamu bisa hidup bebas. Kamu mau ngapain bebas? Berbuat sesukamu silahkan, kata Allah. Tapi ingat, kamu akan mati, kamu akan wafat, kamu akan meninggal, kamu akan bertemu denganku. Dan mempertanggungjawabkan semua yang kamu kerjakan selama hidup di bumi. Maka sahabat jiwa semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita melihat dan menelisik ke dalam diri kita. Apa sih yang kita cari selama ini? Allah selalu memberikan kecukupan kepada kita. Bahkan gak diminta sekalipun Allah kasih sehat tubuh kita dengan semua fungsi-fungsi tubuh kita. Bahkan seringnya kita lupa untuk membaca doa ketika kita bangun tidur. Allah sudah berikan semua dunia buat kita. Apakah kita makin dekat dengan Allah atau justru malah jarak kita semakin terbentang, luas, besar, jauh antara hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam hari ini saya enggak sendiri. Saya akan ditemani oleh salah seorang tokoh inspiratif, salah seorang yang sangat luar biasa, proses perjalanan hidupnya yang istimewa. Kita kenalkan dan kita perkenalkan dulu, ada di tengah-tengah kita Bang Ivan Kasleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Alhamdulillah, sehat. naik ke atas Bang, temenin Rido di atas biar nggak sendirian. Yep. Sehat Bang? Alhamdulillah. Ustaz. Siap. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengorek lebih dalam tentang kisah inspiratif dari perjalanan seorang Ivan Kasleng, kita simak tayangan berikut. Nama yang satu ini pasti sudah tidak asing lagi di jagat musik tanah air. Basis dari salah satu band berpengaruh di Indonesia yang musiknya sudah menemani banyak generasi, yaitu Slank. Dialah Ivan Kurniawan Arifin atau yang lebih dikenal dengan nama Ivanka. Di balik gemerlap panggung, Ivanka pernah terjerat masa sulit. Pergaulan yang salah sempat membawanya jauh dari jalan yang benar. Tapi hidup selalu memberikan kesempatan kedua. Ivanka memilih jalan hijrah dan berkomitmen memperbaiki diri. Kini, bukan hanya musik yang ia mainkan. Ivanka aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Ia membangun Rumah Quran Asy-Syolihin, sebuah wadah pendidikan Al-Quran gratis untuk membentuk akhlak Qurani bagi anak-anak dan warga sekitar. Malam ini di Renungan Jiwa, kita tidak hanya akan melihat sosoknya sebagai musisi, tapi juga sisi lain dari seorang Ivanka tentang perjalanan, pencarian, dan proses mendekat kepada Tuhan. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sebelah saya sudah ada Bang Ivanka,
Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Nanti saya korek dan saya tanya-tanya nih Bang. Siap, silakan Ustadz. Oke, yang pertama Bang, kita tahu kan slang adalah legenda hidup. Di masa kejayaan itu Abang punya segalanya, popularitas, uang, pujian dari fans, teriakan dari para pengikut. Secara jujur, apa sih sebenarnya di saat itu yang Abang rasain di dalam hati ketika berada dalam puncak glamoritas dunia? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jadi gini, ceritanya sebenarnya saya tarik ke belakang ya. Flashback dulu Bang. Flashback dulu. Siap. Menjadi seorang yang ada dalam tubuh band yang luar biasa, Superstar. itu sebenarnya nggak ada di dalam impian saya, gitu. Tapi memang 3 tahun sebelum saya bergabung, itu saya udah ada di dalam komunitas slang ini di Potlot. Kita berinteraksi, berproses, saya mau berproses di musik. Saya mau hadir di tengah-tengah komunitas yang mana bandnya saya sangat idolakan gitu. Pada satu saat itu tahun 93, saya waktu itu masih kuliah. Tapi posisinya kuliah tapi saya nggak kuliah Ustadz. Oke. Mabal. Jadi Banyak mabal lah kira-kira gitu. Karena pada saat itu saya interest banget di musik lah. Sementara kan orang tua saya mesti ngeluarin uang biaya kuliah, sementara sayanya nggak begitu. Tapi di satu titik saya akhirnya ngerasa bahwa saya nggak boleh nih saya membohongi orang tua. Saya bilang kuliah tapi nggak kuliah, dibayarin, tapi uangnya saya nggak bayarin. Saya akhirnya jujur mengungkapkan bahwa ke ibu saya ya, saya bilang, "Ma, saya udah nggak kuliah. Tapi tolong doakan saya mau hidup di jalur musik." Masya Allah. Respon ibu saat itu gimana Bang? Wah, langsung pala saya dipegang tuh. Langsung pala saya dipegang dan dia sangat merestui saya. Oh, Masya Allah. Justru mensupport. Mensupport secara moral, doa dan itu saya percaya. Itulah titiknya sehingga saya menjadi seorang seperti ini. Mungkin ya pada saat itu generasi saya ngelihat bahwa drugs itu menjadi salah satu Solusi. solusi Shortcut. sesaat lah. Shortcut. Ya, solusi sesaat lah. Walaupun sebenarnya itu nggak menjadi kita tambah keren juga sih sebenarnya, malah jadi tambah bermasalah gitu.